بسم الله الرحمن الرحيم. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الميامين المنتجبين. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas suatu hadis dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Kita akan membahas dengan syarah, baik itu syarah tekstualis, filosofis, dan irfani. Jadi kita akan membacakan hadis dan syarahnya. Dalam suatu hadis, Imam Ja'far Shadiq alaihissalam berkata, "Man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi fahuwa mimman kamula imanuhu." Artinya, barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan memberi karena Allah, maka ia termasuk orang yang telah menyempurnakan imannya. Pertama, kita akan mengkajinya dengan syarat tekstual. Ahabbah lillah, mencintai karena Allah. Mencintai sesuatu atau seseorang bukan karena hawa nafsu, bukan karena dunia, hubungan darah, atau kepentingan pribadi dan golongan, melainkan karena orang itu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia taat kepadanya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah tolok ukur kita mencintai seseorang. Abghadalillah, membenci karena Allah, bukan kebencian karena iri, bukan kebencian karena adanya permusuhan secara pribadi atau dendam duniawi, tetapi kebencian terhadap kemungkaran, kebencian terhadap kezaliman, dan kebencian kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun a'ata lillah, memberi karena Allah, bahwasanya setiap pemberian, baik materi, perhatian, tenaga, atau ilmu, dilakukan bukan karena pamer atau menghendaki balasan duniawi, tetapi sebagai khidmat atau pengabdian, kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagian terakhir dari teks hadis, Imam Ja'far mengatakan,
dikatakan apabila kita realisasikan 3 faktor ini, maka fahuwa mimman kamula imanuhu, maka ia termasuk orang-orang yang imannya telah sempurna. Iman bukan sekedar pengakuan atau keyakinan dalam hati, tetapi iman haruslah berbuah pada sikap emosional dan praktis yang tentunya selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman bukan perkara pasif. Dia adalah perkara aktif yang harus direalisasikan di dalam kehidupan keseharian kita. Nah, ini tadi syarah secara tekstualis. Sekarang kita pada syarah secara filosofis. Secara filsafat moral, hadis ini mengandung konsep niat sebagai determinan, sebagai turunan moralitas tindakan. Dalam etika Islam, tindakan dikatakan bernilai sempurna bukan hanya karena kebaikannya secara lahiriah, tetapi karena orientasi niatnya menuju hak Subhanahu wa ta'ala. Betapa kita juga melihat secara lahiriah perbuatan hewan nampak baik, ya. Setiap hewan misalnya mempunyai perbuatan kasih dan cinta kepada anak-anaknya. Tapi bagaimana terhadap orientasinya? Bagaimana terhadap niatnya? Niat sangatlah penting di dalam penerimaan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kita tidak hanya baik di dalam perbuatan, tapi pertama benar dalam keimanan, kemudian baik di dalam niat, serta baik di dalam perbuatan. 3 faktor ini menyusun pada diri seseorang sehingga apa yang ia miliki, apa ia lakukan akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kesempurnaan iman bukanlah kondisi pasif, tapi hasil dari transformasi batin, hasil dari iman dan niat. Barulah terrealisasi dalam bentuk amal saleh. Cinta bukan lagi reaksi emosional, tetapi aktus rohani yang bercermin dari cinta Tuhan. Pada hakikatnya fenomena alam ini, bahkan penciptaan alam ini terjelma karena cinta Tuhan. Jadi penciptaan dan apa yang terjadi di alam ini berasaskan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja manusia ini yang tidak mempunyai empati, tidak mempunyai kasih, ya, sehingga melakukan kerusakan di alam ini, baik itu kerusakan terhadap alam maupun kerusakan yang kita lakukan terhadap sosial, terhadap sesama manusia. Kemudian kebencian juga bukan nafsu dendam, tapi penolakan terhadap kekacauan kosmik. Jadi kebencian adalah dikarenakan tidak ingin melihat terjadinya kekacauan kosmik, terjadinya kekufuran, terjadinya kezaliman, terjadinya berbagai bentuk kejahatan seperti korupsi, pungli,
pemerasan, suap menyuap, riba, dan berbagai kejahatan moral lainnya, pelacuran, perjudian, minuman keras, dan lainnya. Ini kita tidak suka dikarenakan memunculkan kerusakan dan kekacauan terhadap muslim. Makanya jika sebuah kampung misalnya dipenuhi orang-orang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala mencurahkan sebesar-besar rahmatnya kepada kampung tersebut. Tapi sebaliknya, jika suatu kampung atau suatu negeri dipenuhi dengan kejahatan terhadap kosmik, maka Allah pun menurunkan berbagai bencana terhadap kampung atau negeri tersebut. Nah, pemberian juga merupakan eksternalisasi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bekerja lewat hambanya. Ya, jadi fenomena yang terjadi di alam ini semua lewat kaidah kausalitas, sebab akibat. Tuhan misalnya tidak menurunkan langsung kepada seseorang sesuatu, tapi lewat faktor-faktor, sebab-sebab, ya bisa sebab alamiah, sebab maupun sebab insaniah. Ya, jadi seperti itulah berjalan aturan ilahi di alam semesta ini. Nah, dalam kerangka filsafat akhlak Islam, ini adalah bentuk realisasi tauhid dalam tindakan praktis. Nah, adapun pendekatan irfani, ya dalam pandangan irfan atau tasawuf falsafi, dan juga dalam irfan ahlul bait, hadis ini menandai tahapan fana al-iradah, lebur kehendak pribadi dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid perbuatan, di mana seseorang bisa mencapai tahapan fana, di mana semua perbuatannya adalah perbuatan ilahi. Jadi perbuatannya lebur kepada perbuatan ilahi. Tidak ada lagi ego, tidak ada lagi dimensi kepemilikan perbuatan di sini, tapi merupakan tajalli dan manifestasi irada dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Ya. Mahabbah lillah, cinta karena Allah, dari perspektif ini merupakan hasil dari penyingkapan, hasil kasf, bahwa segala wujud pada hakikatnya adalah manifestasinya. Karena itu mencintai makhluk karena Allah adalah mencintai manifestasi atau tajallinya. Sebab pada hakikatnya dalam perspektif irfan, seluruh fenomena ini, seluruh maujud-maujud ini tiada lain adalah manifestasi dan tajalli dari wujud yang tunggal, yakni Hak Subhanahu wa ta'ala. Lantas bugh lillah, benci karena Allah, bukanlah kebencian egoistik, melainkan jala, melainkan penjernihan hati dari segala sesuatu yang menghalangi manifestasi dan tajalli nama-nama indah Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala bentuk keterikatan yang menjauhkan dari hak Subhanahu wa ta'ala harus diingkari, harus dijauhi, harus dihilangkan dari diri. Karena itu adalah sebentuk penjara, sebentuk yang
mengikat dan menjerat kita untuk mencapai makam-makam kesempurnaan insani. Oleh sebab itu kita membenci semuanya dikarenakan menjadi aral dan penghalang dalam kemajuan individu atau kesempurnaan individu maupun kesempurnaan sosial. Islam bukan agama individu. Islam adalah juga agama sosial. Kendati pun memiliki wilayah individu, ya, tapi juga mempunyai aspek sosial, bahkan aspek politik dan aspek pemerintahan. Ya, oleh sebab itu mekanisme amar ma'ruf nahi munkar itu harus tegak di dalam masyarakat. Ya, tidak kita biarkan orang melakukan kemungkaran, bahkan kita tidak membiarkan ya negara ini misalnya tempat penjarahan oleh mereka yang haus dengan harta atau haus dengan kekuasaan. Ya, ikta lillah, ya, memberi karena Allah adalah makam tajarrud, adalah makam kekosongan dari kepemilikan. Karena seorang salik sejati melihat bahwa dirinya bukan pemilik apa-apa dan hanya menjadi perantara limpahan rahmatnya. Jadi pada dasarnya kita ini bukan pemilik sesuatu. Apa yang kita pandang pemilikan pada hakikatnya itu hanya iktibari, hanya kesepakatan, hanya sebentuk kontrak sosial. Memiliki sebidang tanah, memiliki sebuah rumah, memiliki sejumlah uang, memiliki pertanian, peternakan. Nah, keserakahan manusia terkadang pemilikan ini sangat besar, tapi dari hasil yang tidak benar. Ya, pada hakikatnya ya kita ini bukan pemilik secara hakiki. Ya, sesuatu itu kalau tidak melekat pada diri kita sebenarnya milik yang lain. Misalnya kalau ada sesuatu kita letakkan di atas meja, maka milik meja ini. Ya, demikian pula. Jadi uang yang disimpan di bank milik bank sebenarnya, bukan milik kita. Nanti kalau digunakan baru menjadi bahagian milik kita, kan seperti itu. Tapi ya secara kontrak sosial kita mempunyai kesepakatan terhadap kepemilikan. Tapi pada hakikatnya tidak ada kepemilikan hakiki. Bahkan diri kita ini bukan milik secara hakiki. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab seluruhnya adalah fakir, seluruhnya adalah miskin, tak berpunya sama sekali di hadapan kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa indah Tuhan menggambarkannya di sebuah ayat di mana Tuhan berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah fuqara, jamak dari kata fakir. Kalian adalah fakir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tak berpunya sama sekali. Sementara Allah lah yang maha kaya dan maha terpuji. Jika kita memahami kemahakayaan Tuhan, bahwa Tuhan maha kaya tak terbatas, maka pada hakikatnya tidak ada ruang sedikit pun kepemilikan makhluk bagi apa saja, bahkan terhadap dirinya sendiri. Nah, dalam ungkapan Imam Khomeini rahmatullah alaih, beliau berkata, cinta sejati adalah cinta ilahi yang tercermin dalam setiap gerak. Bila kau mencintai hamba karena dia,
maka cintamu adalah cahaya dari cintanya, cahaya dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun pada kesempatan ini meninjau hadis ini secara pendekatan aktual dan kontekstual. Dalam kehidupan sehari-hari, hadis ini bisa menjadi standar etika relasi sosial. Mencintai karena Allah berarti menilai manusia bukan karena suku, bukan karena kelompok, bukan karena popularitas, harta, jabatan, atau afiliasi politik, melainkan karena ketakwaan dan kebenaran mereka. Sebab bukankah di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang mulia adalah yang paling takwa? Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi, ya, sesungguhnya inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian atqakum, yang paling takwa, bukan paling kaya, bukan punya jabatan, bukan yang paling masyhur dan sebagainya. Ya. Oleh sebab itu mencintai, ya, ditinjau dari dimensi ketakwaan, kebenaran, ya, kebaikan dan lainnya. Sementara membenci karena Allah bukan berarti bersifat ekstrim atau bersikap ekstrim dan intoleran. Ya, betapa banyak kita lihat fenomena kelompok ekstrim dan intoleran, memandang paham yang lain itu adalah sesat. Kalau dia sudah dipandang sesat, dia melakukan tindakan anarkis, mencegah mereka melakukan peringatan. Seperti kita misalnya Syiah, kenapa kita dicegah untuk memperingati syahadah Imam Husain alaihissalam, peringatan Asyura? Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Dan di mana letak sesatnya? Di Indonesia ini peringatan haul bahkan kepada orang biasa, kepada ulama, kepada siapa misalnya, ya. Jadi peringatan Asyura pada hakikatnya adalah peringatan haul Imam Husain alaihissalam. Bahkan semua umat Islam sebaiknya memperingati Asyura, hari tragis syahidnya Imam Husain alaihissalam. Ya. Jadi kalau membenci karena Allah bukan berarti bersikap ekstrim dan intoleran. Jadi saya pikir paham, ya, yang ekstrim dan intoleran itu bukan mencintai Allah, tapi mencintai pemikirannya, mencintai kelompoknya, mencintai dirinya. Anania, terdapat anania pada diri mereka, ya. Tetapi ya bersikap tegas terhadap kebatilan, kezaliman dan kemunafikan tanpa dicampuri kebencian pribadi atau kelompok. Nah, adapun memberi karena Allah akan membentuk budaya filantropi dan kepedulian sosial yang ikhlas, tanpa pamrih, tanpa riya, dan tanpa mengharapkan balasan dunia. Ya, kita tentunya penting mengutarakan contoh konkretnya. Contoh konkretnya menyayangi orang miskin karena menurut hadis mereka kekasih Allah. Ya, bukan karena kita ingin dipuji. Ya, kalau kita menyayangi orang miskin, membantu orang miskin karena ingin dipuji, ini namanya perbuatan riya. Perbuatan riya merupakan perbuatan syirik
meskipun mungkin dikategorikan syirik kecil, ya, dan tidak diterima. Jadi saya pikir misalnya ketika terjadi semacam pesta demokrasi, banyak orang tiba-tiba menjadi baik, ya, menghadiahkan barang-barang kepada masyarakat, ya, untuk dipilih nanti, ini boleh jadi tidak mempunyai pengaruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menjadi pahala amal saleh baginya. Ya. Kemudian contoh konkret menolak ajakan kerjasama dengan penindas, ya, mulai penindas pribadi, kelompok maupun penindas negara, ya, seperti Amerika, Inggris, terutama Israel adalah negara-negara penindas, ya. Mereka menindas rakyat Yaman, mereka menindas rakyat Suriah, mereka menindas rakyat Lebanon, dan terutama mereka menindas masyarakat dan bangsa Palestina. Ya. Oleh sebab itu, ya, tidak perlu membangun kerjasama, terutama kerjasama yang menguatkan mereka dalam kekuasaan, ya, meskipun menguntungkan secara duniawi tentunya, ya, seperti berbagai negara Arab dan juga Turki, ya, bekerja sama dengan Israel karena menguntungkan duniawi mereka, meskipun mereka sudah melihat, menyaksikan penindasan yang dilakukan oleh Israel terhadap masyarakat dan bangsa Palestina, melakukan genosida ibu-ibu, anak-anak. Betapa kita sudah menyaksikan ratusan, puluhan ribu sudah mendapatkan kesyahidan. Ya, contoh konkret perbuatan bahagia ini menyumbang untuk perjuangan Palestina, menyumbang untuk perjuangan Yaman, bukan karena emosi politik, tapi karena itu adalah perjuangan melawan tirani, ya, perjuangan melawan kezaliman dan demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya kita bukan humanis, kita bukan penganut paham humanis, yakni humanisme, berbuat kebaikan untuk sebatas sebagai manusia, nilai manusiawi, tidak. Kita berbuat kebaikan untuk suatu nilai transenden, nilai mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan yang membawa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang dibangun atas dasar keimanan, ma'rifat, niat, dan perbuatan itu sendiri. Ya, ini perbuatan itu sendiri haruslah baik, tapi harus dilandasi oleh keimanan, ma'rifat, dan niat untuk mencapai kedekatan atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan hikmah dari pembahasan kita ini, bahwasanya kesempurnaan iman tidak hanya diukur dari banyaknya ibadah, tetapi dari bagaimana hati, cinta, benci, dan amal kita semuanya tertuju dan terpaut, tertambat pada Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah tauhid eksistensial dan praktis serta etika transenden, bahwa segala gerak hati dan amal tunduk dalam orbit ilahi. Siapa yang telah mencapai tingkatan ini, ia bukan sekedar muslim,
tapi telah mewujudkan makna mukmin kamil pada dirinya. Saya pikir inilah kita punya pembahasan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.